Allah musta'an. Jarh wa ta'dil. Karena apa? Diperlukan. Karena apa? Para ulama telah membentuk kaidah dan kaidah yang memang seperti yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala dalam Fathul Bari, apa itu? Tarkul bayan an waqtil hajah la yajuz. Meninggalkan penjelasan ketika waktu diperlukan, maka ini tidak boleh. Nah, sekarang ada pertanyaan, apakah dai-dai Roja, Dzulqarnain, Luqman Ba'abduh bukan ahlus sunnah? Tolong jelaskan penyimpangan mereka, jazakallahu khairan. Penyimpangannya tentunya apa? Ini penjelasan yang agak panjang, tetapi secara mudahnya yang pertama adalah Roja. Kalau kita lihat dalam sejarahnya, wallahu alam, berdasarkan apa yang diceritakan para ikhwan, orang-orang Roja adalah orang-orang yang dulu apa? Bersama para Sururiyun. Sementara sejarah para Sururiyun dulu itu kurang lebih adalah tahun 95-96, yaitu apa? Ketika dijelaskan tentang fitnah Muhammad bin Surur bin Nayyih Zainal Abidin, yang dia itu mengkafirkan pemerintah Saudi, tetapi dia sendiri tinggal di Britain, bernaung di apa itu pemerintah Inggris. Ini adalah apa? Keterbalikan dia. Ketika dijelaskan tentang bahayanya dia, justru apa? Sebagian ustadz-ustadz di Indonesia, yaitu siapa? Yaitu Yusuf Utsman Ba'isa, demikian pula orang-orang yang bersamanya, justru apa? Membela Muhammad Surur. Bahkan dia mengatakan, saya nggak apa-apa dikatakan sururi, artinya saya gembira. Ini mengolok-olok sebenarnya. Demikian pula ketika diperingatkan tentang bukunya Ahmad Suwayan dan juga apa? Bukunya Safar Al-Hawali dan lain-lain, mereka justru waktu itu membela buku-buku tadi, dan mereka juga mendatangkan ustadz-ustadz masyayikh Sururiyun seperti Syarif bin Muhammad Fuad Hazza dan seterusnya, dan mereka tidak mau rujuk itu. Baru kemudian ketika para ulama semakin banyak yang mengkritik tokoh-tokoh tadi, maka dengan serta-merta entah bagaimana caranya ustadz-ustadz tadi ikut mengkritik para Sururiyun, tetapi mereka tidak mau rujuk dan mengakui atas kesalahan mereka yang dulu. Padahal telah dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Muflih Al-Hambali rahimahullahu taala di dalam Al-Adabus Syariah ketika membahas masalah babut taubah, tentang taubatnya mubtadi'ah. Beliau menukilkan kalam Imam Ahmad dan lain-lain, syaratnya adalah dia mengakui selama ini dia keliru. Baru kemudian dia melakukan apa? Bayan bahwasanya yang betul begini dan yang selama ini saya pegang adalah keliru dengan alasan begini. Kalau dia sengat, kemudian Imam Ahmad ditanya, bagaimana kalau tiba-tiba dia berubah ikut sunnah, dan itu aja. Kata Imam Ahmad, itu belum cukup selama dia belum mengakui dia itu keliru. Dan ini juga pendapat yang sama disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam Madarijus Salikin, masih di bagian awal-awal ketika membahas masalah taubat. Kemudian membahas masalah apa? Taubatnya mubtadi'ah. Illalladzina tabu wa aslahu wa bayyanu, kecuali orang-orang yang bertaubat dan membuat perbaikan dan memberikan penerangan. Kata beliau, dia harus mengakui selama ini dia keliru. Kemudian apa? Kemudian dia mengatakan yang betul adalah demikian. Adapun para ustadz-ustadz yang tersebut itu, mereka tidak pernah mengakui kesalahannya dari yang nampak sampai sekarang. Wallahu alam, kalau ternyata sudah ada bayan kami selama ini keliru. Dan kemudian apa? Mereka juga tetap justru membara orang-orang yang sejak awal memperingatkan kesalahan-kesalahan Sururiyun. Maka apa? Mereka dihukumi tetap bersama Sururiyun. Dan juga apa? Mereka waktu itu, entah sekarang nggak tahu, masih menjalin hubungan dengan Abdul Hasan Misri. Padahal Abdul Hasan Misri sudah apa? Ditahdir oleh para ulama dan seterusnya. Mereka masih terus berhubungan dengan Abdul Hasan Misri, yang manhajnya adalah manhaj yang terlalu apa? Terlalu longgar dan banyak mengadopsi manhaj orang-orang Ikhwanul Muslimin. Nah, sekarang tiba-tiba saja dari yang berita-berita yang ada dan kenyataan yang ada, para ustadz-ustadz yang dulu membela Sururiyun, mereka kemudian apa? Bergabung di dalam jadi apa? Dai-dai Roja, dan bergambar, masuk dalam televisi dan seterusnya. Padahal dalil-dalil tentang haramnya gambar itu sudah apa? Mutawatir. Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadis qudsi yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man azlamu mimman yadhhabu yakhluqu ka khalqi." Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mencoba mencipta seperti ciptaanku? Ini adalah soal ingkari, dan soal ingkari kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah maknanya adalah nafi, yaitu apa? Tidak ada yang lebih zalim daripada orang-orang yang seperti ini. Kenapa dikatakan zalim? Karena apa? Karena mencoba menyaingi Allah di dalam khosa'isir rububiyah, sifat khusus rububiyah, yaitu apa? Penciptaan.
Makanya hukumannya adalah dia diperintahkan nanti di hari kiamat di dalam neraka untuk sekalian menyempurnakan ciptaannya. Uhyu ma khalaqtum. Hidupkan apa yang kalian ciptakan. Mereka diperintahkan untuk memasukkan ruh, meniupkan ruh ke dalam makhluk-makhluk yang mereka buat-buat itu, gambar-gambar itu. Dan mereka memang tidak akan mampu, maka senantiasa mereka akan terus disiksa. Baik. Maka disebutkan apa itu? Inna asyaddan nasi adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Sesungguhnya orang yang paling keras siksaannya pada hari kiamat adalah tukang gambar. Bukan berarti lebih keras daripada orang-orang kufar dan orang-orang munafikin dan juga apa? Orang-orang musyrikin, tetapi apa? Boleh jadi karena siksaannya itu terus-menerus sampai mereka mampu menghidupkan gambar yang mereka buat, maka jadilah siksaannya itu termasuk apa? Jenis dari siksaan yang paling keras di antara para ahli maksiat, bukan apa? Bukan orang-orang yang kafir. Dan juga apa? Karena mereka melakukan dua jenis kesalahan yang besar, yaitu melakukan mudhahah, yaitu menyerupakan diri dengan Allah dalam sifat khususnya. Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam Ad-Da'u wad-Dawa menyebutkan kalau sekedar meniru Allah di dalam masalah nama saja Allah sangat murka, yaitu apa? Menamakan diri sebagai Malikul Amlak atau Syahan Syah dan sebagainya, itu aja Allah Ta'ala, Rasul mengatakan asna at-tasami, yaitu nama yang paling buruk dan nama yang abghadu ilallah, nama yang paling Allah benci. Maka bagaimana bukan sekedar penamaan, tapi dia mencoba untuk membuat makhluk-makhluk yang seperti makhluk yang Allah ciptakan, ada kepalanya dan sebagainya. Baik. Dan yang kedua adalah dia membuka pintu kesyirikan, karena awal kesyirikan fitnahnya adalah dimulai dari fitnah gambar. Baik. Sementara telah terbentuk ijma' di dalam syariat Islam, apa itu? Wujubu saddi dzara'i'il muharramat. Wajib untuk menutup sarana-sarana keharaman. Wa dzari'atul muharramah. Sarana keharaman itu juga diharamkan. Nah, mereka membuka pintu itu lewat gambar-gambar. Baik. Ini adalah maksiat yang sangat besar. Lebih parahnya lagi, mereka jadikan maksiat itu sebagai apa? Sebagai sarana dakwah, sebagai bagian dari ibadah. Maka ini adalah apa? Jadi bagian dari bid'ah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu'ul Fatawa, beliau menyebutkan barang siapa beribadah kepada Allah dengan maksiat, yaitu dengan minum khamar, atau beribadah kepada Allah dengan sengaja menari-nari dan bernyanyi, maka dia adalah mubtadi'. Kenapa? Karena dia meniatkan maksiat tadi bukan maksiat, tapi apa? Justru bagian dari ibadah. Maka ini perkaranya bahaya. Belum lagi dengan apa? Kesalahan dari sisi suka meminta-minta, bermudah-mudah untuk menghinakan dakwah dengan cara mengemis, menyusahkan umat dan sebagainya. Ini adalah kesalahan yang banyak. Masalah Dzulqarnain, anak dulu tanya kepada beberapa masyayikh, kepada Syekh Mansur Al-Adibi, juga Syekh Abdul Raqib Kaukabani dan beberapa masyayikh yang lain. Mereka bilang, aku kenal dia dan aku tahu tanduk dia, biarkan aja nanti tanduk dia patah. Setelah apa? Beliau menyebutkan memang orang-orang ini Dzulqarnain dia punya beberapa penyimpangan. Di antaranya adalah apa? Masalah itu tadi, yaitu tamayu, yaitu dia lembek di dalam masalah prinsip-prinsip dakwah, dan bisa jadi dia berhubungan dengan orang-orang hizbiyun yang lain, berhubungan dengan Ihya'ut Turas barangkali, seperti yang pernah diceritakan sebagian ikhwah. Wallahu alam, mereka yang bertanggung jawab atas berita itu. Demikian pula apa? Bermudah-mudah untuk meminta-minta kepada orang lain atas nama dakwah. Padahal meminta-minta itu sendiri telah disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Al-Ubudiyah, dinukilkan ijma' tentang haramnya meminta-minta illa apa itu? Lid-darurah, kecuali kalau terpaksa dengan ketentuan-ketentuan dan kriteria di dalam keterpaksaan. Dan juga telah dinukilkan ijma' sebelum Syekhul Islam, yaitu siapa? Imam Ibnu Qattan Al-Fasi di dalam Al-Iqna' fi Masailil Ijma', menukilkan ijma' tentang apa? Haramnya meminta-minta bagi orang yang mampu untuk bekerja. Dan telah disebutkan oleh Syekhul Islam juga di dalam Majmu'ul Fatawa, bahwasanya meminta-minta itu akan menyebabkan diri menjadi hina walau syarbata ma', walaupun hanya seteguk air. Kenapa? Karena setiap kali orang meminta, maka dia telah menghinakan dirinya. Kenapa Allah jadikan kehinaan itu pada dirinya? Karena Allah Ta'ala ingin semua umat manusia itu tergantung hanya pada dirinya. Baik, manakala mereka tidak lagi meminta kepada Allah, tapi juga apa? Meminta kepada yang lain, maka kehinaan pun menjadi muncul pada orang tersebut. Sesuai dengan kadar minta-mintanya dia, maka akan semakin banyak kehinaan dia. Itu menghinakan diri sendiri. Bagaimana dengan menghinakan dakwah? Padahal ayat-ayat banyak sekali berbicara tentang apa? Tentang masalah tidak meminta-mintanya para rasul. Sampai-sampai ahli Antakiyah mengatakan ittabi'u
Ittabi'u, yaitu ya qaum ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Wahai kaumku, ikutilah para utusan itu. Ikutilah orang yang tidak meminta kepada kalian upah atas dakwah ini dan mereka mendapatkan petunjuk. Kata Imam As-Sa'di rahimahullahu taala di dalam tafsir beliau, dua syarat ini mengharuskan untuk orang-orang itu ikut kepada dakwah. Yaitu apa? Karena Rasul tadi tidak meminta-minta. Dan ini adalah apa? Mengharuskan untuk mereka meyakini ikhlasnya Rasul tersebut, bukan karena mencari keduniaan para mad'unya. Yang kedua adalah karena mereka di atas petunjuk, di atas dalil yang jelas, sehingga tidak ada alasan untuk mereka itu dijauhi. Baik. Dan juga dalil-dalil yang lain tentang apa itu? Qul ma as'alukum alaihi min ajr. Katakanlah, aku tidak meminta upah atas dakwahku kepada kalian. Dijelaskan oleh Imam Al-Fassab rahimahullahu taala di dalam tafsir beliau An-Nukat wal Bayan, kalau tidak salah kitab tafsirnya itu, bahwasanya harta itu sangat tinggi nilainya di hati umat manusia. Ya, mereka rela untuk apa? Banting tulang pagi yaitu kerja pagi, sore, siang, malam demi mencari harta. Maka harta itu sangat mulia di sisi mereka. Maka tidak layak orang yang berdakwah itu meminta-minta dan menyusahkan masyarakat, yang mana hal itu akan berpotensi untuk orang menjadi menjauh dan orang jadi buruk sangka kepada para dai dan seterusnya. Jadi dengan sebab dia bermudah-mudah untuk meminta pada orang lain dan juga membebani orang lain, barangkali sebagian mad'u dia dipaksa, atau mungkin dia bilang saya nggak paksa, ya tapi orang yang tidak membayar mungkin akan dipandang buruk, yang tidak mau bayar setiap bulan. Baik, ini adalah menghina dakwah dan menyusahkan umat. Ini Dzulqarnain. Di samping dia bermudah-mudah untuk untuk tasyabbuh bil kufar, dalam masalah mungkin sekolahnya dulu pakai dasi atau ini dan itu dan seterusnya, yang mana itu adalah tidak layak untuk orang yang sudah kenal sunnah. Baik. Luqman Ba'ad sudah ditulis buku-buku tentang masalah ini. Pembahasannya terlalu panjang tentang masalah apa itu, yaitu dia berdusta atas nama Syekh Yahya dan menghina para masyayikh yang lain tanpa alasan yang hak. Dia mengatakan bahwasanya Syekh Yahya menuduh bahwasanya qadhi yang di Aden, yaitu Ali Baweh Luti. Padahal Syekh Yahya nggak pernah bilang gitu. Ternyata ketika diteliti, sumbernya Luqman ini adalah adalah kaset yang sudah dipotong-potong kemudian digabungkan lagi, yang dilakukan oleh Al-Idrisi yang ada di Son'a. Padahal dulu ketika anak tanya kepada teman-teman Aden, dan anak juga bertanya kepada beberapa masyayikh, kisahnya bukan seperti itu. Tapi Syekh Yahya ditanya tentang beberapa dai yang di Aden, di antaranya adalah Ali Baruwais, bukan Ali Baweh, tapi Ali Baruwais. Maka beliau menyebutkan kesalahan-kesalahan manhaji. Kemudian pembicaraan pindah kepada orang lain yang bukan di Aden. Kemudian Syekh Yahya mengatakan saya tidak kenal dia. Kemudian ada sebagian orang mengatakan, ya Syekh, orang ini adalah seorang luti. Maka Syekh Yahya mengatakan, ya ikhwan, nggak boleh kita sembarangan menuduh tanpa ada bayinan yang kuat. Kemudian sebagian ikhwan mengatakan, ya Syekh ini sudah terkenal pada dia. Maka Syekh Yahya mengatakan, semata-mata kemasyhuran itu tidak cukup untuk kita menetapkan seseorang itu adalah luti. Lalu si Idrisi mengambil rekaman ini, kemudian dipotong-potong, digabungkan jadi Syekh Yahya mengatakan Ali Baruwais itu luti. Ini adalah pengkhianatan yang sangat besar, menghalalkan segala cara untuk menjatuhkan orang lain. Dan ini sudah saya bantahkan di dalam risalah saya dan sudah diterjemah. Dan ternyata Luqman tidak rujuk dari tuduhan tadi. Dan ini adalah salah satu alamat hizbiyah. Sebagaimana kata Syekh Mubil, walaupun kamu datangkan semua ayat, mereka tidak akan mau rujuk itu. Belum lagi tuduhan-tuduhan yang lain, masalah akidah Asy'ariyah, masalah akidah Qadariyah, tuduhan pada Syekh Yahya tentang akidah-akidah itu. Padahal sudah dibantah bahwasanya itu tidak betul tuduhan terhadap Syekh Yahya, bahwasanya beliau punya akidah Asy'ariyah ataupun akidah Qadariyah dan sebagainya. Tapi dia nggak rujuk setelah dijelaskan tuduhan-tuduhan tadi adalah batil. Belum lagi masalah lain, yaitu membangun wala dan barok karena membela hizbi seperti Abdurrahman Adani. Telah dijelaskan batilnya Abdurrahman Adani di lebih dari 250 malzamah, 253 malzamah. Ternyata dia tidak rujuk. Kemudian belakangan baru kemudian dia mentahdir siapa? Mentahdir Abdurrahman Adani setelah Syekh Rabi bicara. Menunjukkan yang ada hanya taklid, tidak kembali kepada hujjah. Demikian pula dia mati-matian untuk membela Muhammad Al-Imam. Setelah dibantah dengan beberapa buku, dia nggak juga rujuk. Baru setelah belakangan Syekh Rabi menghantam Muhammad Al-Imam, baru
dia, Afifuddin dan lain-lain ikut-ikutan menghantam siapa? Muhammad al-Imam. Ini menunjukkan dia bukan berdiri di atas hujah, tapi sekedar taklid. Tidak lihat besarnya dan kokohnya hujah, tapi sekedar lihat besarnya jubah orang yang dia agungkan itu. Baik, sampai sebagian dari mereka berkata, oh Syekh Rabi ini imam jarh wa ta'dil, semata-mata dengan penciuman saja Syekh Rabi tahu orang ini hizbi atau enggak. Ini hulu seperti itu. Ya mungkinlah sekarang dia mencium, oh itu hizbi. Boleh jadi besok dia kena flu, nggak mampu mencium lagi, penciumannya jadi tumpul dan sebagainya, tidak maksum. Berarti apa? Kembali ke hujah, bukan semata-mata besarnya orang dan seterusnya dan seterusnya. Baik, berarti apa? Kesimpulannya memang mereka bukan ahlus sunnah. Dan pembahasannya sangat panjang dan banyak, dan itu juga hukum yang ditetapkan oleh para ulama dengan apa? Setelah nasihat berkali-kali. Bagaimana hukum menghadiri majelis mereka? Seperti hukum menghadiri majelis ahlul bidah. Kita nggak mengatakan bid'ahnya seperti bid'ah Jahmiyah atau Qadariyah atau Maturidiyah, tapi bid'ah tetap bid'ah. Setelah tegak hujah maka orangnya mubtadi'.